Kalau bicara sustainability dari bisnis kita, mulailah dengan integrity. Bekerja profesional, berintegritas, mulai dari situ dulu teman-teman. Mulai dari kita dulu lah. Ini sering terjadi pada saat di ruang-ruang gelap. Pada saat itu kita tidak tahu siapa yang itu. Pada saat kita ketemu vendor, pada saat kita ketemu seeding mungkin, ketemu broker, yang which is yang tahu cuma kita, dia, dan yang di atas. Ini kayak supir bajai mau belok nih. Kontrol kita nggak ada di situ. Yang bisa mengontrol kita di ruang-ruang gelap itu ya kita sendiri gitu. Kita lakukan kayak gitu, zero tolerance. Kita ngomong zero tolerance, artinya minimal nggak ada toleransi untuk suatu tindakan yang fraud. Walaupun sekarang korupsi sudah masuk ke KHP, tapi Bapak Ibu semua jangan pernah berpikir korupsi itu adalah kejahatan biasa. Itu kejahatan luar biasa, asli. Saya udah mengalami, Pak. Dan kita sudah menyaksikan ini dampak bencana di Aceh, Padang, dan Medan, itu pasti ada korupsi. Power tends to corrupt, jadi kekuasaan yang terlalu berlebih gitu. Nah ini khususnya buat para direksi dan komisaris ya. Nih, kekuasaan Bapak Ibu yang sangat besar itu memang sebuah beban ya, beban ketika itu dilakukan dengan benar, secara amanah ini akan menjadi beban. Tapi kalau hanya sekedar ini dilakukan hanya sekedar untuk mencapai tujuan apa yang diinginkan, saya pikir dia tidak akan mempersoalkan apakah akan terjadi fraud atau tidak. Pedoman tata kelola pemerintahan yang baik, Pak, itu harus dibuat secara tertulis. Jangan hanya secara lisan, Pak. Karena nanti inilah yang akan menyelamatkan Bapak Ibu ketika terjadi fraud atau ketika terjadi pengambilan keputusan yang ternyata itu mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Jadi sebenarnya ada dua Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah karena sistemnya, ya, sistem yang lemah. Kemudian yang kedua adalah human gitu, orang gitu. Jadi artinya sebaik-baik sistem, kalau orang di balik sistem itu tidak berintegritas, ini akan jebol juga gitu. Apa sih yang menjadi tantangan internal auditor itu? Ya pertama gini, gimana sih kita bisa memberikan masukan ya? Masukan itu dalam arti bukan masukan sekedar yang operasional, tapi dia bisa mendetek simptom-simptom. Ini nih sepertinya ada gejala-gejala fraud gitu ya. Sehingga kalau ini dibiarkan, ini kira-kira foresight-nya gitu Pak. Kita kira-kira bisa menghitung gitu. Kalau tidak ada asuransi Pak, itu perbankan itu NPL-nya pasti tidak terjaga. Kenapa terjaga? Karena ada asuransi gitu. Nah cuman bagaimana perusahaan asuransi itu bisa menghadirkan value, nilai. Kalian tuh tergantung kami loh gitu. Pada diskusi kita pagi hari ini kita juga akan bersama-sama melihat bagaimana budaya anti korupsi dan pengendalian internal dan serta disiplin kepatuhan untuk membentuk ketangguhan korporasi. Dan kita juga akan melihat bahwa budaya anti korupsi bukan dimulai dari aturan, melainkan dari perilaku, cara kita bekerja, berjanji, berjalan dan mengambil keputusan dan berinteraksi dengan mitra kerja kita Bapak dan Ibu. Dan yang pasti kita juga akan mengerti bahwa integritas bukanlah sekedar kewajiban, tetapi menjadi strategic business enabler. Bapak dan Ibu, tanpa berpanjang kata, marilah kita mulai sesi diskusi kita pagi hari ini dengan penuh semangat untuk membangun organisasi yang lebih bersih, beretika, dan berkelanjutan. Saya akan mengundang para pembicara kita pada pagi hari ini. Kita izinkan untuk memulai sesi diskusinya Bapak dan Ibu ya, saya izin duduk. Selamat pagi Bapak dan Ibu, sehat semuanya Pak Ibu ya. Alhamdulillah. Izinkan saya untuk menyapa teman-teman yang hadir secara online dan juga offline. Diskusi kita pada pagi hari ini akan dimulai, di mana masing-masing dari pemateri akan memiliki waktu kurang lebih 15 menit Bapak dan Ibu. Dan untuk sesi tanya jawabnya nanti akan kita lakukan di akhir sesi setelah pembicara terakhir menyampaikan pemaparannya.
Dan pertanyaannya boleh langsung disampaikan secara offline, yang offline misalkan nanti mau kita diskusi langsung juga dipersilahkan, baik itu bentuknya pertanyaan maupun pendapat, jika memang ada hal yang berkorelasi langsung dengan pekerjaan yang Bapak dan Ibu lakukan selama ini, pun juga teman-teman yang online dapat mengakses tautan yang ada dalam chatroom yang sudah disediakan. Without further ado, Bapak dan Ibu, kita langsung mendengarkan pemaparan dari materi kita yang pertama, Bapak Robi Nurwalid. Waktu dan tempat dipersilakan Bapak. Boleh tepuk tangannya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu saya ucapkan terima kasih, syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini di acara talk show kita ini. Walaupun hakordianya setahun sekali, tapi saya rasa ini sangat esensial, tadi Pak Delil sudah sampaikan. Mungkin kalau dilihat dari judul saya, nanti saya nggak banyak masuk ke dalam materi ya. Dalam materi nanti mungkin satu slide yang saya akan emphasize ya. Saya lebih merefresh tentang apa yang sudah kita punya, apa yang akan kita tingkatkan dengan belajar dari para pakarnya nih, pakar anti korupsi, pakar GCG. Ini ada di depan kita semua. Jadi saya tidak bermaksud mengajari atau apa, saya lebih ke melihat fakta apa yang kita punya yang kurang efektif, kurang optimal, dan juga berdasarkan pengalaman saya, ya tentunya sebagai compliance lah, ya bicara tentang integrity dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya mau mulai dulu dengan ini nih, fakta yang saya iseng-iseng nih Pak Budi, Bu Nani. Search tadi kemarin, ternyata di jumlah tersangka korupsi di BUMN ya, dari tahun 2016 sampai tahun 2023, kemarin saya udah kasih lihat sekilas sama Bu Bet ya. Ada total 349 pejabat BUMN ditetapkan sebagai tersangka. Ini data 2016 sampai 2023 nih, berarti 2 tahun lalu nih, nggak tahu sekarang nambah pastinya. Dari 349 pejabat itu, 84 tuh levelnya direktur. Pimpinan menengah, artinya BOD -1, -2 mungkin ya, itu ada 124. Kemudian pegawai BUMN, itu ada 129 orang. Jadi totalnya 349 ya. Ini menunjukkan bahwa dari tahun 2016 sampai 2023 ini kejadian korupsi di BUMN itu berulang gitu loh. Dan dengan modus yang kurang lebih sama. Ya, pengadaan dan lain sebagainya. 212 kasus korupsi ini artinya kerentanan yang nyata dan berulang ya di BUMN itu udah pasti. Kemudian dari jumlah pejabat yang tersangka ada 349 dari berbagai level tadi. Artinya korupsi bukan hanya dilakukan di level bawah nih, sampai ke atas. Kayaknya udah jadi satu budaya korupsi nih. Gitu loh. Ya. Terus kemudian dari 192 kasus yang ditangani KPK nih, nanti tolong koreksi Pak dari jangka waktu tersebut ya. Ini saya cuma ngumpulin iseng aja nih sebenarnya. 1/10 dari total penanganan korupsi di KPK itu dari BUMN. Ya, melibatkannya bukan hanya insan BUMN, tapi swasta juga ada di dalamnya. Nah kalau kita lihat nanti, ini minta tolong Bu Nani koreksi nih. Resiko tata kelola internalnya tinggi. BUMN tuh memiliki kelemahan struktural dan proses yang membuatnya rentan terhadap praktek korupsi. Nah teman-teman, sekarang apa sih kaitannya dengan judul saya ya? Jadi kalau saya ngomong cegah korupsi nanti mungkin akan dijelaskan oleh Pak Budi lah, apa itu korupsi, bentuknya dan lain sebagainya. Ada mens rea di sana, ada kerugian, faktor kerugian negara dan lain sebagainya. Terus kemudian perkuat integritas. Kita mau ngomong integritas. Apa sih integritas itu sebenarnya ya? Nah terus gimana industri asuransi? Tadi Pak Deli sedikit sampaikan, reputasi industri asuransi itu rusak karena siapa rusaknya? Pelakunya udah pasti. Gimana customer-nya sendiri? Kalau dari pengalaman saya banyak juga customer yang fraud gitu loh, ngakalin. Sementara perusahaan asuransinya meng-underwrite-nya juga lemah underwriting-nya. Kena lah di situ, naiklah sampai ke kita di reas. Regulatornya gimana? Saya nggak mau panjang lebar tentang itu. Tadi Pak Deli juga udah sampaikan sedikit. Aturan mainnya kita tuh juga masih lemah. Ya biasa, ini kan maturitas ya. Ini kan sekarang di level ini lama-lama kan harapannya terus naik ya. Jadi kalau dibilang
even perusahaan finansial, industri finansial well regulated aja kayak begitu. Kasusnya reputasi industri ini jelek karena apa? Ya karena terutama perusahaan asuransi yang BUMN itu punya reputasi yang jelek. Kita harus akuin itu, suka atau tidak suka gitu loh. Gimana trust mau tumbuh? Ya kan? Terus kemudian kalau dibilang profesional, saya catat sedikit apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan profesional di sini gitu loh, ya. Kalau kita bicara profesional itu sebenarnya itu kalau saya lihat ya, itu merupakan cara kerja yang mengutamakan kompetensi etika dan moral. Yang sesuatu kalau kita bicara etika dan moral sebenarnya kan tanpa ada code of conduct dibuat, etika dan moral udah melekat dari kita hidup ya. Dari kita lahir, kita besar, kita paham etika dan moral tuh kita tahu. Paling gampang lah, kalau kita ngelihat ada nenek-nenek nyebrang. Nggak ada aturan kita harus nolong dia, tapi etika kita, moral kita, kasihan nggak kita? Kita tolong, itu etika yang tumbuh sendiri tuh. Emang ada di diri kita gitu. Lahirnya kita tuh fitrah. Fitrah tuh artinya memang sudah melekat nilai-nilai itu di tubuh kita. Nah cuma kenapa pas kita bekerja kok itu tidak tergambar dengan baik? Kok bisa tidak seperti itu? Itu PR tuh yang mesti kita lihat. Sementara kita ngomongin kode etik ini kayak ngomongin tadi cuma masalah formalitas, tahun sekali, sosialisasi dan lain sebagainya. Nggak ada internalisasinya. Kita punya 7 perilaku. Nah nanti saya mau kaitin dengan 7 perilaku gitu ya. Jadi kalau kita bilang integritas yang tercermin dari perilaku itu diharapkan dari mulai perilaku individu sampai ke perilaku organisasi itu sendiri, profesionalisme yang mau kita bicarakan. Kita punya 7 perilaku nih. Kalau misalnya kita bicara 7 perilaku ini, kita lihat kita ada antisipatif, menepati janji, terus belajar dan lain sebagainya. Apa sih kaitannya dengan ini gitu ya? Dengan tema yang kita bangun gitu. Tadi kita juga bicara code of conduct, peranan tata kelola, zero tolerance itu kayaknya easy to say. Tapi dalam pelaksanaannya sulit. Kenapa? Karena biasanya deviasinya itu terjadi karena ada faktor-faktor tekanan. Tekanan yang dibuat sendiri atau tekanan karena memang gaya hidup. Nanti mungkin dari KPK akan jelaskan nih. Kenapa modus orang melakukan korupsi? Ada banyak alasan pembenar dia melakukan korupsi. Kalau Bang Napi tadi dibilang karena ada kesempatan itu bisa dibuat memang dengan cara melemahkan fungsi kontrol. Itu udah pasti gitu loh. Nah sekarang kalau kita ngomong fungsi kontrol, kita bicara sebenarnya tentang apa yang sudah di-develop di dalam kita nih. Ya, kita punya kontrol monitoring seperti apa, kita punya struktur organisasi dan lain sebagainya, itu bagaimana kita lakukan. Ya, oke, saya udah dikasih nilai, dikasih warning. Coba lanjut langsung ke ini. Ini memang panitia ini tegas nih. Ya, ini kita baca aja. Ini simple tapi tolong diresapi. Integrity is not an option. It is a culture we choose, build, protect every day. Kalau bicara sustainability dari bisnis kita, mulailah dengan integrity. Bekerja profesional, berintegritas, mulai dari situ dulu teman-teman. Mulai dari kita dulu lah. Gitu. Ya. Next. Nah, ini nih 7 perilaku ini nih. Gimana 7 perilaku yang kita punya ini kebaca nggak? Apa kekecilan? Ya saya mau bacakan aja mungkin. Bentuk 7 perilaku yang memang kalau kita lihat di sini harus bentuknya tuh seperti apa sih 7 perilaku kita itu di dalam mencegah korupsi. Kalau kita bilang antisipatif, itu korupsi sering muncul karena ada celah proses dan lemahnya kontrol. Ya. Jadi kita harus bisa antisipasi itu. Bentuknya gimana? Kita harus bisa melakukan deteksi awal. Kira-kira poin-poin mana tuh yang memungkinkan untuk orang melakukan terima kickback, ya kan? Atau memenangkan dengan tidak fair satu vendor, pemilihan vendor dan lain sebagainya. Mengantisipasi risiko fraud dalam proses klaim dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang bisa dilakukan ya, menggunakan data dan sistem monitoring kejanggalan secara produktif. Kita punya resiko kepatuhan namanya gitu. Berjalan nggak resiko kepatuhan? Atau resiko kepatuhan yang kita buat itu hanya parameter-parameter normatif. Nggak diturunkan ke dalam SOP misalnya. Terus kemudian menepati janji ya.
Korupsi terjadi ketika komitmen dilanggar demi kepentingan pribadi. Ini sering terjadi pada saat di ruang-ruang gelap. Pada saat itu kita tidak tahu siapa yang itu. Pada saat kita ketemu vendor, pada saat kita ketemu seeding mungkin, ketemu broker, yang which is yang tahu cuma kita, dia, dan yang di atas. Ini kayak supir bajai mau belok nih. Kontrol kita nggak ada di situ. Yang bisa mengontrol kita di ruang-ruang gelap itu ya kita sendiri gitu. Ya, berapapun bisnis yang kita dapat, tapi kalau bisnis dengan cara itu kita mau survive nih sekarang ceritanya. Kita dikejar target. Bolehlah shortcut, tapi shortcut yang dalam koridor hukum yang masih halal. Jangan shortcut itu dilakukan dengan cara-cara yang udahlah nggak usah di-underwrite, bagus-bagus udah terima aja dulu bisnis, yang penting top line kita naik dulu. Masalah nanti boncos dan lain sebagainya itu bukan urusan kita gitu. Yang penting target kita tercapai dulu. Yang nggak begitu juga gitu. Itu balik lagi ke kitanya sendiri. Sebagus apapun SOP yang kita punya. Terus belajar, nih perilaku kita yang selanjutnya terus belajar. Pemahaman korupsi itu berkembang dengan begitu mudahnya. Kita punya kompetensi yang diberikan terkait dengan GCG, terkait dengan ISO dan lain sebagainya, anti bribery, fraud dan lain sebagainya, itu kita punya tuh, bagus semua tuh. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita belajar dari situ, terus bagaimana implementasinya di kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana kita itu? Karena biasanya kalau ada kesempatan, itu kita yang terjadi adalah kita gelap mata nih. Nggak ada yang tahu, dikit ini, nggak ngerugiin kok. Gitu dan lain sebagainya ya. Bekerja efektif dan tuntas. Ya. Bentuk perilaku anti korupsinya adalah menjalankan tugas secara lengkap, akurat, dan terdokumentasi. Inilah bisnis kita. Bisnis kita itu bisnis yang based on data. Dokumentasinya nggak ada. Habis itu nanti tinggal kalau ada klaim dan lain sebagainya, ini yang selama ini kita jalani. Kita tidak bisa memverify klaim tersebut. Klaim benar apa nggak benar terserah lah. Tiba-tiba kita melakukan pembayaran, tiba-tiba diaudit. Dan diaudit ternyata kita nggak punya underlying-nya gitu. Jadi kita dianggap melakukan pelanggaran tata cara dan itu merugikan negara. Ingat kita BUMN, apapun ini uang negara nih. Gitu loh. Nggak ada niat, mungkin nggak ada niat. Tapi tetap timbul kerugian karena dianggap kerugian itu karena tidak ada dasar untuk membayar. Ya. Terus kita punya juga nih, suka bekerja sama dan bersinergi. Budaya kolaboratif mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan secara diam-diam. Tadi saya udah bilang tuh. Ya, kalau bisa apapun yang kita lakukan, ketemuan dengan orang-orang, vendor dan lain sebagainya itu kita lakukan kalau bisa terdokumentasi, tidak sendiri. Jadi ada yang ngingetin, kayak kita ikut rally, ada yang nyetir, ada yang di samping kita ngasih tuh belok, ini jangan ngantuk dan lain sebagainya gitu. Ya, ini perilaku yang saya rasa hal kecil, tapi ini menyelamatkan kita loh. Karena masalah integrity itu zero tolerance tadi ya, dan itu masalah kredibilitas pribadi. Tadi saya di launch saya juga diskusi tentang kalau di luar negeri itu yang kena blacklist itu adalah individunya, bukan hanya perusahaannya, individunya kena masuk blacklist, nggak boleh lagi bisnis dia di bidang itu. Kalau di sini enggak, jadi mungkin kita masih anggap nggak begitu serius lah. Terus kita juga punya perilaku berorientasi target dan menjadi pemenang. Ya, tadi saya sudah sampaikan sedikit. Mau capai target, mau jadi pemenang dengan cara yang halal, gitu. Ya. Nah ini nih, 7 perilaku kita yang terakhir nih kayaknya agak lucu. Berpenampilan representatif, tersenyum dan komunikatif. Saya coba kita kaitkan dengan anti korupsi apa nih, gitu ya. Jadi perilaku anti korupsi ini yang saya dapat nih ya, melayani mitra nasabah regulator dengan sopan, jelas, tanpa praktek terselubung. Yang sering terjadi di kita bukan saya nggak bahas masalah harus ramah dan jutek, bukan itu yang saya bahas. Tapi masalahnya adalah menjelaskan secara clear. Ini sangat susah. Saya ngalamin benar, teman-teman ngalamin lah yang sering ikut sama saya ya, berurusan sama para ini APH, regulator, ngejelasin bisnis kita ini nggak mudah. Sementara kita biasa ngomong sama kita nih, wah pakai SOA, apa itu SOA, orang nggak tahu juga gitu.
Ya, anti selection, apa itu gitu loh. Ya kan, kalau kita ngomong sama orang luar gitu. Jadi bagaimana kita bisa menjelaskan, apalagi kalau udah ngomong tentang aktuari itu, ya kan? Itu pasti udah susah tuh, udah pasti susah lah, gitu loh. Saya aja mungkin di sini juga tetap aja nggak mudeng gitu loh, ya kan? Jadi bagaimana kita menjelaskan sesuatu yang sulit dengan cara yang mudah? Saya rasa itu prinsip itu yang harus kita pakai gitu loh, ya. Kalau kita bicara juga transparan dan komunikatif. Transparan, kita merasa kita sudah cukup transparan dan kita coba gitu. Bahkan kita bikin buku putih, bikin paper dan lain sebagainya. Tapi balik lagi, di dalam situ banyak hal teknis yang tidak mudah awam, non asuransi bisa paham itu. Ini PR terus nih gitu loh. PR terus bagaimana menjelaskan dengan mudah tentang bisnis kita. Bagaimana kita menjelaskan ke auditor, ke Bu Nani nih misalnya gitu. Ke Pak Budi, gimana nih cara yang mudah supaya paham? Industri kita tadi Pak Budi juga bisik-bisik sama saya. Saya aja sebenarnya masih bingung nih. Asuransi ini nggak gampang untuk dimengerti, untuk dipahamin. Nah, karena nggak paham itu dikerjainlah si nasabah ini sama perusahaan asuransi, sama agennya itu terjadi. Atau nasabahnya yang pinter banget ngerjain juga asuransi itu terjadi loh, teman-teman semua. Ya. Nah, next slide mungkin loh, slide mati. Nah, oke. Nah, ini sekarang kita bicara sebenarnya langkah antisipatif. Apa yang sudah kita punya dari aspek mitigasi ini, ya. Kita bisa baca semua di sini ya. Saya mungkin nggak bacakan dulu, tapi yang pasti adalah langkah antisipatif yang kita punya ini masih jauh dari sempurna, ya. Tapi setidaknya ini bisa kita mulai kita lakukan secara disiplin dan konsisten. Apa aja itu langkah aspek-aspek mitigasi? Kita punya kebijakan tata kelolanya, ya. Kita punya pengawasan dan pengendalian internal, ya. Ada penetapan internal auditnya kita punya, ya. Ada audit rutinnya. Kita juga punya secara struktur, kita punya 3 lines of defense, ya, 3 lines model, ya. Terus kemudian budaya integritas. Ini budaya integritas sesuatu yang selalu nggak kelihatan nih. Kita sosialisasikan termasuk kayak gini nih. Ini dalam salah satu bentuk membangun budaya. Dan kita tahu nggak mudah membangun budaya itu, gitu. Dan butuh waktu panjang. Terus penanganan kasus secara tegas. Ada case nggak? Kayak di Cina sana gitu ya. Kalau ada yang korupsi ketahuan, taruh di lapangan, tembak langsung. Bisa nggak kita lakukan kayak gitu? Zero tolerance. Kita ngomong zero tolerance. Artinya minimal nggak ada toleransi untuk suatu tindakan yang fraud. Di semua organisasi, kalau fraud itu didiemin dan sudah terbukti dan cuma hanya mengembalikan kerugian tersebut, terus kemudian dikasih SP, apakah itu menyelesaikan masalah? Apakah itu mendidik, pertanyaannya? Ya, jadi banyak orang caranya untuk menerapkan zero tolerance ini. Mungkin itu ya, waktu saya juga udah habis. Nanti mungkin kita dalam diskusinya kita bisa lebih jelas lagi, apalagi kita nanti setelah dengar dari Pak Budi dan Bu Nani tentunya ya, untuk kita tahu bagaimana sih dari sisi auditor dan penegak hukum dalam hal ini melihat korupsi itu sendiri gitu. Bagaimana mencegahnya, ya, apa yang harus dimitigasi, apa yang harus minimal kita punya. Mungkin dari situ kita banyak belajar dan mungkin saya juga akan bertanya nanti. Dalam rangka tadi yang saya bilang, konsisten kita melakukan apa yang kita punya dan mengimprove terus kita punya mitigasi di dalam aturan main kita di Indonesia Re ini. Indonesia Re Group. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Robi. Boleh tepuk tangan untuk Pak Robi. Memang di Indonesia kita punya yang namanya 7 perilaku, semuanya pasti tahu, dan 7 perilaku ini memang menjadi budaya di kita, dan bagaimana dari masing-masing nilai tersebut dikaitkan dengan upaya kita untuk anti korupsi gitu ya Pak Robi ya, kurang lebih seperti itu dari sisi Indonesia Re. Mungkin kita akan langsung mendengarkan ke pembicara kita yang kedua, kepada Pak Budi. Silakan Pak untuk memaparkan materinya, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Alvin ya tadi. Iya Pak Budi. Luar biasa profilnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu di jajaran pimpinan Indonesia Re Group, jajaran direksi dan komisaris. Kemudian saya hormati juga para narasumber, ada Pak Robi, Bu Nani, dan saudara MC kita.
Kemudian saya hormati dan saya banggakan juga panitia dan para peserta yang mengikuti peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang dilaksanakan oleh Hakordia. Jadi ini yang ketiga kali Pak, saya hadir di RE Indonesia. Jadi saya ini merasa kayak keluarga besar RE Indonesia jadinya nih, seperti itu. Jadi jujur Pak, sebenarnya kalau bukan RE Indonesia, saya menolak untuk hadir pada hari ini Pak. Kenapa? Karena saya itu Senin sampai Rabu itu sidang pengadaan katalis di PT Pertamina yang melibatkan salah satu direktur di Pertamina RU Balongan. Itu kemudian saat ini saya sedang menyiapkan 5 dakwaan untuk 5 terdakwa yang akan kami limpahkan di Pengadilan Tipikor Jawa Timur. Seperti itu. Ini teman saya, anggota saya nanya, ini kapan kita sorot? Gitu. Sorot itu kami harus tampilkan Pak. Kami periksa, koreksi itu mulai dari format bentuk dakwaan, unsur, konstruksi, fakta perbuatan, pasal yang dilanggar, itu harus dilihat sampai sedetail itu Pak. Gitu. Nah, kenapa saya bersedia Pak untuk hadir pada hari ini? Itu alasannya ada 2 Pak. Yang pertama, ini personal ya. Karena ada Pak Robi yang undang saya. Ya. Karena saya melihat beliau ini sangat semangat sekali Pak. Semangat punya visi untuk melakukan perbaikan dan perubahan yang terbaik untuk Indonesia RE. Itu yang pertama. Yang kedua, ini teman-teman legal di RE Indonesia ini komunikasi dan koordinasinya dengan kami di KPK sangat baik Pak. Jadi saya sangat apresiasi ya untuk teman-teman dari legal. Saya yakin kompetensi teman-teman di legal RE Indonesia ini sangat baik untuk mendukung kinerja dari Indonesia RE. Itu yang pertama alasannya. Nah kemudian yang kedua, saya ini kan 11 tahun ya sudah menyidangkan perkara korupsi ya. Itu bisa melibatkan mulai dari menteri, bupati, gubernur sampai PPK gitu. Dan teman-teman di direksi BUMN. Dan saya juga salah satu instruktur Pak, instruktur sosialisasi dan kampanye anti korupsi di Kementerian Lembaga. Jadi alasan kedua kenapa saya mau hadir, saya itu merasakan ada energi positif Pak di jajaran direksi ya di Indonesia RE ini untuk melakukan perbaikan sistem tata kelola yang ada di RE Indonesia dalam rangka untuk menyelenggarakan atau melaksanakan tugas secara akuntabel, profesional dan berintegritas. Nah, tentu kami dari KPK harus mengapresiasi dan mendukung teman-teman di RE Indonesia untuk membangun sistem yang anti korupsi. Seperti itu, Pak. Dan tentu ini juga harus didukung oleh seluruh pegawai yang ada di Indonesia RE. Jangan sampai pimpinannya ingin berubah, tapi pegawainya masih juga seperti yang lama gitu, masih integritasnya masih dipertanyakan. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan TOR yang kami terima, saya itu mengambil judul tentang membangun integritas dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Nah, sebelum memasuki materi acara, saya sedikit ada pengalaman juga nih Pak terkait asuransi ini. Ini lucu tapi ternyata ini berbahaya buat kita semua gitu untuk di bisnis ini. Saya dulu pernah ada asuransi, saya nggak pernah klaim, kan asuransi kesehatan. Terus akhirnya datang, Pak, Bapak saya buat sakit ya. Jadi saya dibuat sakit terus klaim, terus saya dikasih duit. Itu terjadi Pak sama saya, gitu. Terus yang kedua, saya punya teman, Bud, aku pengen istirahat 3 hari, aku mau pilih rumah sakit yang VIP. Jadi dia masuk ke rumah sakit Pak. Hanya untuk sekedar tidur di rumah sakit yang berruangannya VIP. Nah ini terjadi, gitu. Lucu kan? Gitu. Tapi ini berbahaya buat bisnis asuransi, gitu. Nah ini terjadi di lapangan. Dan kemudian setelah saya mendengar cerita dari Pak Robi, Pak Diel tadi, ternyata memang keputusan yang diambil oleh Indonesia RE terkait dengan bisnis ini itu ternyata berbahaya Pak buat Bapak Ibu di tataran direksi. Karena ini potensi fraudnya sangat tinggi sekali. Gitu. Jadi benar-benar harus punya kajian, betul-betul harus mengambil keputusan itu sesuai dengan SOP yang berlaku di Indonesia RE. Jadi jangan sampai keputusan yang diambil malah menyebabkan Bapak Ibu menjadi pesakitan di pengadilan. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Dan mudah-mudahan Indonesia RE tidak mengalami itu para direksinya seperti itu.
Karena kalau saya melihat profil dari MC saja itu sudah luar biasa. Gimana melihat profil dari para direksi kan gitu ya Bu ya. Ini orang-orang luar biasa Bu. Makanya saya tuh sebenarnya sedih menyidangkan direksi Pertamina. Itu orang-orang jago Pak. Itu latar belakangnya alumninya alum Amerika, S2-nya Universitas Negeri. Tapi jadi tersangka. Jadi terdakwa. Ini kan problem buat negeri ini gitu. Kita nggak hanya memandang dia itu pelaku korupsi, bukan. Ternyata sistem dan kekilafan dari seorang pejabat itu yang menyebabkan dia melakukan tindak pidana korupsi, Pak. Jadi mensreanya sebenarnya belakangan datangnya. Gitu. Jadi seperti yang dibilang Pak Robi tadi, ada kesempatan yang Pak Del tadi akhirnya terjadi gitu. Nah, jadi itu mungkin bisa jadi ini ya, jadi renungan lah buat kita semua termasuk saya. Karena saya termasuk orang yang juga rawan untuk terjadi tindak pidana korupsi pada diri saya. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk mempercepat waktu ya, ini saya juga agak bingung nih cara menyampaikan. Di materi ini saya ingin menyampaikan refleksi terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah kita lakukan selama ini di KPK. Nah, saya menyampaikan bahwa korupsi itu adalah kejahatan luar biasa Pak. Jadi walaupun sekarang korupsi sudah masuk ke KHP, tapi Bapak Ibu semua jangan pernah berpikir korupsi itu adalah kejahatan biasa. Itu kejahatan luar biasa, asli. Saya sudah mengalami Pak. Dan kita sudah menyaksikan, ini dampak bencana di Aceh, Padang dan Medan, itu pasti ada korupsi. Jadi mudah-mudahan penyidik Polri, Kejaksaan dan KPK itu nanti bisa menemukan siapa yang harus bertanggung jawab terkait dengan bencana yang terjadi di Pulau Sumatera. Nah kenapa dia dibilang kejahatan luar biasa? Pertama, kejahatannya bermodus canggih Pak. Bapak perhatikan belakangan ini, untuk perkara yang melibatkan direksi, ya untuk level atas ya, profesional, itu kickback susah, nggak bisa kita temukan Pak. Gitu. Aliran dana itu sangat sulit sekali bisa kita dapat bahwasanya si direksi atau direktur itu mendapat aliran dana, nggak ada. Kalau kita berpikir bahwasanya direksi harus mendapatkan aliran dana, nggak akan ada yang jadi tersangka Bapak Ibu sekalian. Tapi perbuatan melawan hukumnya jelas. Nanti saya kasih studi kasusnya satu. Gitu. Semua dibungkus dengan materi, dengan peraturan Pak. Jadi bukan perbuatan yang seperti membunuh atau mencuri gitu, memang perbuatan yang melanggar hukum gitu kan. Enggak, ini semua dilakukan dengan menggunakan SOP yang ada di internal dia sendiri gitu. Jadi benar-benar mens rea dari perbuatan yang dia lakukan itu enggak tergambar sama sekali Bapak Ibu sekalian. Apalagi memang niat untuk menguntungkan diri sendiri itu sangat sulit untuk bisa kita dapat untuk perkara-perkara level tinggi seperti itu. Nah yang kedua, pelaku itu pasti orang pintar dan berkuasa. Ya, pasti ya, nggak mungkin stop korupsi kan. Kalau korupsi juga pasti kecil-kecilan lah. Kalau di Indonesia kalau misalnya korupsi pasti triliun, miliar ya kan. Gitu. Karena di PT Taspen saya sidangkan kerugiannya 1 triliun Bu. Gitu. Dan kami udah menyelamatkan 883 miliar kemarin yang kami konvers di KPK. Dan itu direktur investasi. Jadi waktu kami sidang Pak, kita juga bingung nih mendengar penjelasan dari dia terkait dengan metode-metode yang dia lakukan terkait dengan asuransi. Jadi kita cuma dengar-dengar aja sih Pak. Gitu. Pokoknya intinya mana yang perbuatannya melanggar hukum, perbuatan melawan hukum itu yang kita tangkap. Kalau dia jelaskan seperti yang dibilang Pak Robi tadi, udah kami cuma dengar-dengar aja gitu, hanya sekedar tahu. Gitu. Dan yang paling parah korupsi itu Bu, korbannya nggak merasa korban Bu. Gitu. Kita nggak menyadari nih, kalau kita tuh ternyata korban korupsi. Misalnya kayak PT Taspen. Lah kalau saya pensiun gimana coba? Kalau uangnya habis. Saya nggak merasa korban, tapi ternyata itu berkaitan dengan saya nanti ketika saya pensiun. Karena uang pensiun kita yang mereka investasikan tidak sesuai dengan SOP dan default. Gitu. Nah untung masih bisa kita selamatkan dari 883 miliar kan seperti itu. Kemudian silent killer crime gitu. Jadi memang ini korupsi memang dibuat untuk tidak diketahui, diam-diam dia, mainnya panjang, jangka panjang. Nanti tiba-tiba terjadi bencana alam, tiba-tiba terjadi kerugian negara 1 triliun seperti itu. Nah kemudian pasti akan banyak beragam pembenaran Bu. Nanti bisa dibungkus dalam bentuk nota memorandum, ada nota dinas gitu. Jadi nggak kelihatan. Semua bersurat secara resmi, formal, sesuai dengan SOP. Gitu. Ternyata itu
dilakukan untuk membungkus mensrea yang atas perbuatan tindak pidana korupsi yang sudah dia sepakati dengan pihak ketiga. Nah ini yang luar biasa. Dan kemudian power tends to corrupt. Jadi kekuasaan yang terlalu berlebih gitu. Nah ini khususnya buat para direksi dan komisaris ya. Ini kekuasaan Bapak Ibu yang sangat besar itu memang sebuah beban ya. Beban ketika itu dilakukan dengan benar, secara amanah, ini akan menjadi beban. Tapi kalau hanya sekedar ini dilakukan hanya sekedar untuk mencapai tujuan apa yang diinginkan, saya pikir dia tidak akan mempersoalkan apakah akan terjadi fraud atau tidak. Pasti dia tidak akan memikirkan untuk organisasi ini menjadi lebih maju atau lebih modern atau bagaimana. Pasti dia akan berpikir dia akan bagaimana cara dia bisa mendapatkan keuntungan dari jabatan yang dia miliki. Gitu. Itu Pak. Nah kemudian terjadi rasionalisasi Pak dalam perkara korupsi ini. Gitu. Jadi misalnya ini kan sekedar uang terima kasih gitu ya. Kemudian ini dampak dari korupsi ya seperti saya sampaikan tadi dan ini sudah terjadi. Dan ini kita alami Bapak Ibu sekalian dampak korupsi ini. Nah rasionalisasi tadi pemberian cuma dan ikhlas hanya uang receh. Proyeknya sudah selesai kok gitu kan. Kemudian nggak ada yang meninggal, jasa saya sudah banyak nih, sedekah aja nih mah gitu. Gitu. Jadi kayak gratifikasi itu dianggap kayak sedekah aja gitu, sedekah gitu ya. Kemudian instansi lain juga begitu, minjam dulu nanti diganti kok gitu. Sudah kebiasaan di sini begitu. Budaya ketimuran, nggak ada uang negara, gaji PNS kecil. Nah ini ada terjadi rasionalisasi di masyarakat, gitu. Termasuk di level atas. Nah kemudian ada paradigma yang terkait korupsi yang membuat kita itu terlena gitu. Terutama nih pimpinan-pimpinan nih. Lembaga saya insya Allah aman, nilai value-nya itu lembaga kuat. Kemudian paradigma korupsi berkaitan kerugian keuangan saja. Lembaga saya sudah diaudit WTP, membangun sistem integritas mahal dan ribet. Integritas bukan prioritas utama, yang penting profit gitu. Nah ini, jadi seperti justifikasi aja sebenarnya gitu dari para pimpinan ini untuk tidak berbuat yang terbaik buat lembaganya, seperti itu ya. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, nah ini saya sedikit ingin menyampaikan terkait dengan perilaku dari para koruptor yang sudah kita tangani ya. Biasanya mereka tuh memang mendadak amnesia gitu. Saya lupa kejadiannya katanya. Saya 10 tahun yang lalu kalau ada yang ngasih saya duit pasti ingat saya Pak. Nggak mungkin saya lupa orang yang ngasih saya duit gitu. Nah ini dia mendadak amnesia. Kemudian dia biasanya akan nyeret yang lain, saya disuruh atasan dia bilang. Jadi cari kambing hitam. Kemudian dia mendadak religius. Gitu. Ini ibu-ibu nih bapaknya tolong diperhatiin. Salah satu terdakwa kami mendadak pakai celana jingkrang dan berjenggot. Padahal dia punya simpanan. Gitu. Jadi bingung dia, uang ini mau diapain lagi gitu. Akhirnya dia membiayai kehidupan artis, model ya. Gitu. Jadi tolong diperhatikan Instagramnya tuh, Instagram, Facebook tolong diperhatiin. DM-nya itu tolong diperhatiin. Kemudian senyum-senyum nggak ngerasa bersalah gitu kan. Melambai-lambaikan tangan gitu kalau di bawah itu. Masih ada yang kayak gitu Pak. Kemudian playing victim, itu biasa. Kemudian saya hilap, nggak tahu kalau itu termasuk korupsi. Ya, gimana kita nggak tahu. MC-nya aja lihat profilnya, apalagi direktur kan Pak. Nggak mungkin kalau itu korupsi atau tidak itu nggak tahu, nggak mungkin. Bapak Ibu sekalian, nah terkait dengan materi pada hari ini ya, ternyata ada dilema penegakan hukum tindak pidana korupsi yang saya perhatikan dalam penanganan kasus yang kami hadapi. Karena ternyata kejahatan itu tidak timbul karena niat jahat dari si pelaku dari dalam sendiri gitu. Ternyata permasalahannya ada integritas Pak. Jadi saya buat di materi saya integritas PS versus mensrea gitu. Jadi ketika seorang pejabat negara mengenyampingkan integritas dalam pelaksanaan tugas, maka secara otomatis mensreanya akan keluar Pak. Mensrea itu adalah hubungan antara perbuatan dan tindak pidana ya, pada saat tindak pidana itu dilakukan. Gitu.
terkait integritas Bapak Ibu sekalian. Kalau menurut KPK, integritas itu adalah keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan yang sesuai dengan nilai yang dianut di instansi masing-masing ya. Sehingga setiap individu itu bertindak jujur, bertanggung jawab, dan konsisten tanpa tergoda untuk melakukan korupsi yang diwujudkan melalui 9 nilai anti korupsi, yaitu cuma bersepeda kakak. Jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Nah, integritas ini kan berlaku buat kita semua ya. Khususnya bagi pegawai di Indonesia Re gitu. Apalagi tadi ditambah dengan 7 nilai yang ada di Indonesia Re. Seperti itu. Nah, tapi sebuah lembaga atau sebuah organisasi itu akan berjalan dengan baik ketika integritas ini terrefleksi di kepemimpinannya gitu. Maka refleksi kepemimpinan berintegritas itu harus ada di sebuah lembaga gitu. Jadi proses evaluasi diri dan komitmen berkelanjutan untuk bertindak jujur, konsisten antara perkataan dan perbuatan, bertanggung jawab serta mengedepankan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kepentingan publik guna membangun kepercayaan, loyalitas, dan lingkungan kerja yang produktif, di mana pemimpin menjadi panutan yang dapat dicontoh bawahannya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini khususnya buat pegawai ya. Tadi kan udah banyak ya, ada 9 nilai anti korupsi, kemudian tambah 7 dari Indonesia Re. Jadi kalau saya, Bapak Ibu semua tuh cukup punya 3 saja. Itu sudah mencerminkan semua nilai-nilai yang ada di kita sampaikan tadi. Yang pertama adalah kita apalagi pimpinannya, itu harus memiliki kejujuran. Kejujuran, jujur dalam melaksanakan tugas, atau dalam perilaku, sikap, dan pergaulan kita sehari-hari. Nah, jujur ini kita bertanggung jawab kepada Tuhan, diri kita sendiri, keluarga, dan sesama manusia. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, percayalah, semua nilai integritas tadi pasti akan terjalin dengan sendirinya. Gitu, kejujuran. Nah, kemudian yang kedua, pemimpin yang berintegritas atau orang yang berintegritas itu orang yang akan meningkatkan kompetensinya. Nah, itu tadi ada di Indonesia Re, terus belajar. Gitu. Jadi semua pegawai, semua baik itu mulai dari level atas sampai level bawah, itu harus mau terus belajar untuk meningkatkan kompetensi. Seperti itu. Dan jangan alergi dengan kritikan gitu, dengan saran dan masukan dari para pihak, baik itu dari eksternal atau dari internal. Gitu. Kadang-kadang ada pimpinan kita kan kalau dikasih tahu bawahannya nggak mau juga dia kan gitu Pak. Bu, jadi ngerasa keputusan dia itu adalah keputusan paling benar gitu. Nggak bisa seperti itu. Ini tuh nggak zamannya lagi gitu. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama kejujuran, yang kedua meningkatkan kompetensi, mau terus belajar. Kemudian yang ketiga harus berani gitu. Berani mengambil keputusan, berani bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya, serta resiko yang akan dihadapi atas keputusan dan tindakan itu. Nah, artinya itu dalam hal yang positif ya Bapak Ibu sekalian. Jadi setiap keputusan itu memang diambil berdasarkan SOP, norma-norma, dan peraturan yang berlaku. Nah, kemudian yang terakhir, jadi untuk slide-nya ada 34, nanti silakan saja dibaca. Gitu. Saya nggak sangka juga ternyata waktunya 15 menit nih. Nah, yang terakhir, itu untuk meningkatkan nilai integritas di Indonesia Re, saya merekomendasikan yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kalau memang belum, pimpinan bisa mendeklarasikan prinsip zero tolerance dalam pelaksanaan tugas. Seperti yang disampaikan Pak Robi tadi. Artinya apa? Artinya setiap pelanggaran itu nggak selesai di meja atasan. Nggak selesai hanya dibicarakan di belakang meja. Tapi harus ada proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawasan. Nanti hasilnya bisa apa? Bisa tidak bersalah, sanksi ringan, sedang, atau berat. Seperti itu. Jadi tidak ada maaf di belakang meja, gitu, di depan meja pimpinan. Enggak, harus ada proses. Termasuk ketika pimpinannya juga melakukan kesalahan. Gitu. Jangan dibikin zero tolerance, tapi direksinya nggak boleh diperiksa. Nggak bisa gitu. Tetap, siapapun dia harus bisa diperiksa.
Gitu. Nah, cuman kalau meriksa direksi ya bagian pengawasannya hati-hati juga. Gitu. Kemudian direksi Pak, direksi itu harus mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung tinggi highest ethical standard, gitu. Standar yang tinggi dengan melaksanakan tugas secara amanah, menjunjung kejujuran dalam menyatakan pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Nah, kemudian yang ketiga, ini pernah saya sampaikan, dalam pengambilan keputusan itu harus ada saling uji, check and balance. Kemudian setiap pengeluaran negara harus didukung oleh bukti-bukti dan verifikasi dari pejabat yang bertanggung jawab. Serta pedoman tata kelola pemerintahan yang baik, Pak, itu harus dibuat secara tertulis. Jangan hanya secara lisan, Pak. Karena nanti inilah yang akan menyelamatkan Bapak Ibu ketika terjadi fraud atau ketika terjadi pengambilan keputusan yang ternyata itu mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir ya. Terakhir yang kedua nih maksudnya. Saya mengutip perilaku dari Pak Jenderal Hugeng ya. Selesaikan tugas dengan kejujuran karena kita masih bisa makan nasi dengan garam. Kemudian yang kedua dari Pak Baharudin Lopa, saya tidak perlu diberi karena saya sudah punya gaji. Hadiah harusnya untuk orang susah. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi materinya. Mengupas dengan lebih dalam lagi tentang pengendalian internal dengan tema penguatan pengawasan intern sebagai upaya menekan risiko korporasi di BUMN yang akan dibawakan oleh Ibu Nani Ulina. Dipersilakan Ibu. Ya, baik, terima kasih Mas Alvin. Selamat pagi Bapak Ibu semua, Pak Delil Khairat, Bu Betri, kemudian para narasumber yang serta semua teman-teman. Saya kira semangatnya sama ya di Akordia ini. Dan saya juga punya pengalaman baik Pak dengan Riu ya. Jadi ketika saya baru diberi amanah sebagai Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur. Jadi yang pertama kali datang ke saya itu Pak Dirut ya, sama Pak Ruby ya Pak. Jadi saya gini lah, ini bisnis asuransi apa gitu ya. Jadi saya beneran belajar bagaimana pentingnya reasuransi, asuransi dan dalam industri keuangan gitu Pak. Karena saya jasa keuangan gitu Pak. Jadi ketika bicara jasa keuangan, saya membayangkan perbankan, asuransi, kemudian reasuransi gitu. Jadi artinya ini satu ekosistem yang tidak bisa berdiri sendiri kalau kita bicara dari sisi tata kelola besar gitu. Jadi artinya kalau perbankan untung, harusnya asuransi untung juga. Apalagi reasuransi gitu Pak. Jadi jangan sampai perbankannya kontribusi dividennya gede, ternyata perusahaan penjamin itu ya hidupnya yang ngap-ngapan gitu ya. Harusnya nggak seperti itu gitu ya. Makanya kemarin saya juga udah diskusi juga banyak dengan holding asuransi ya IFG gitu ya. Karena kalau Re ini kan holdingnya Re asuransi ya Rio ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya memang kalau pendekatan internal auditor ketika kita masuk, yang kita harus tahu adalah sebenarnya ada risiko apa sih di industri asuransi gitu Pak. Jadi makanya ketika saya diminta menjadi narasumber, saya ngelihat nih ya, sebenarnya modus dari industri asuransi ini apa aja sih yang sering ditemukan oleh pihak penyidik atau bahkan sampai ke persidangan gitu Pak. Jadi memang risiko-risiko ini yang memang harusnya itu memang dikenali oleh internal auditor. Jadi kalau kita bicara organisasi, sebenarnya ada internal auditor itu lini ketiga gitu. Jadi selain lini ketiga itu artinya kalau lini ketiga itu memang dia langsung dia melihat secara lebih komprehensif tapi berbeda dengan fungsi yang dilakukan oleh lini 1 dan lini 2 gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau sebagai internal auditor kita harus tahu sebenarnya risiko-risiko yang rentan di organisasi kita, terutama risiko yang sifatnya risiko fraud, itu juga kita harus kenali gitu. Karena kalau kita lihat kejadian misalnya adanya klaim asuransi fiktif, penggelapan premi oleh agen atau broker, kemudian
manipulasi klaim, bahkan manipulasi laporan keuangan gitu ya. Kenapa itu terjadi? Jadi sebenarnya ada dua Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah karena sistemnya, ya, sistem yang lemah. Kemudian yang kedua adalah human gitu, orang gitu. Jadi artinya sebaik-baik sistem, kalau orang di balik sistem itu tidak berintegritas, ini akan jebol juga gitu. Jadi artinya kalau kita menyampaikan bahwa ketika kita membangun sistem pengendalian, tidak bisa serta-merta menghilangkan korupsi gitu. Tapi kita bisa meminimalisir terjadinya korupsi. Karena sistem pengendalian ini kan akan merupakan sebuah sistem yang dia terus dilakukan perubahan. Dan yang bisa memberikan masukan untuk terus dilakukan perubahan itu adalah internal auditor, Pak. Makanya saya melihat bahwa peran internal auditor itu sangat krusial gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu beberapa contoh kasus tadi gitu ya. Kemudian saya kemarin komunikasi kita kebetulan ada satu deputi yang menangani kasus-kasus fraud ya. Salah satunya dia namanya deputi investigasi gitu. Saya tanya ada kasus nggak terkait dengan industri asuransi gitu ya. Nah dia memberikan kasus ini terkait dengan penerbitan produk baru asuransi. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian sebenarnya atas regulasi yang sudah ditetapkan oleh OJK pun itu juga rentan untuk dilanggar gitu. Jadi nggak comply gitu. Makanya ketika kita menangani permintaan penyidik biasanya kita akan lihat tuh proses bisnisnya seperti apa sehingga kita bisa tahu nih oh berarti titik kritis yang dilanggar itu di mana gitu. Dan tidak menutup kemungkinan ya dari hasil itu kita juga melihat ternyata ada regulasi yang misalnya memang perlu ada turunan lebih lanjut atau mungkin regulasinya itu memang dibiarkan agak terbuka gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kita contoh itu yang saya dapat dari teman-teman di investigasi itu terkait dengan bundling asuransi umum dan jiwa gitu. Di aturannya memang nggak boleh digabung gitu ya. Tapi faktanya dan itu akan muncul ketika muncul kasus korupsinya. Jadi tadi yang disampaikan Pak Budi bahwa biasanya kasus korupsi itu akan muncul itu nanti ketika ada yang ngadu gitu ya, ada whistleblowing, kemudian masyarakat ternyata gagal klaim, gagal bayar gitu ya. Nah itu biasanya munculnya di ujung setelah permasalahannya itu membesar gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian sehingga nanti ketika kita juga mengidentifikasi mens rea itu nanti kita akan lihat oh ternyata asuransi ini ternyata terhubung dengan ini, terhubung ini. Jadi biasanya tuh akan ada afiliasi. Jadi korupsi itu biasanya ada yang paling sulit ditemukan oleh internal auditor itu adalah ketika ada kolusi ya. Kolusi itu bukan hanya kolusi internal. Ini kalau asuransi biasanya kolusinya itu udah lintas ya. Kolusi antara orang perbankan yang dia melakukan verifikasi gitu ya. Kemudian juga dia berkolusi dengan perusahaan penjamin, dengan broker, kemudian dengan reasuransi gitu. Terkadang orang reasuransi nggak ngeh gitu Pak. Padahal sebenarnya permainannya itu udah pada saat menerima polis asuransinya gitu. Jadi hal-hal seperti itu biasanya nanti Pak Budi biasanya dia melihat nih oh ternyata ini terafiliasi dengan ini, oh ternyata ini cuma dibuat seolah-olah gitu hanya untuk sementara dan sebagainya gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kita lihat di standar internal auditor sebenarnya tugas dari internal auditor itu sangat besar. Jadi tugas kita itu adalah untuk membantu pencapaian tujuan organisasi. Tujuan besarnya itu di situ. Jadi biasa kalau kita mencapai tujuan organisasi Bapak Ibu sekalian, biasanya fraud ini akan menjadi sesuatu yang akan menggerogoti apa yang menjadi visi utama kita gitu. Ya, jadi seperti itu. Dan kalau kita lihat di Undang-Undang nomor 1 ya ini semua undang-undang tentang BUMN itu memang mengamanatkan perlunya adanya satuan pengawas intern. Tapi kalau kita lihat tugasnya ini saya mencermati nih tugasnya tidak sebesar tugas yang diberikan oleh Sandar gitu. Jadi di sini disebutkan membantu direktur utama gitu ya.
dengan memberikan saran perbaikan. Yang kedua, menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dan memonitor tindak lanjut. Jadi so simple gitu ya. Padahal sebenarnya fungsi internal auditor sesuai standar itu sangat besar Bapak Ibu sekalian. Jadi termasuk mengenali gejala-gejala atau simptom-simptom adanya perilaku fraud pada saat kita menerima polis, pada saat kita menunjuk brokernya, pada saat kita mencadangkan klaimnya gitu, pada saat kita biar terlihat baik laporan keuangannya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya lihat memang ini perlu dijabarkan lebih lanjut nih ya di Undang-Undang Nomor 1 tentang BUMN-nya gitu ya. Jadi Bapak Ibu, tantangan internal auditor ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat apa sih yang menjadi tantangan internal auditor itu ya pertama gini, gimana sih kita bisa memberikan masukan ya. Masukan itu dalam arti bukan masukan sekedar yang operasional, tapi dia bisa mendetek simptom-simptom ini nih sepertinya ada gejala-gejala fraud gitu ya. Sehingga kalau ini dibiarkan, ini kira-kira foresight-nya gitu Pak. Kita kira-kira bisa menghitung gitu. Harusnya internal auditor juga walaupun kita bukan aktuaria, tapi kita bisa belajar dari aktuaria. Gimana sih cara menghitung gitu. Kalau kita menerima satu skema asuransi, ini berapa preminya sehingga kita nanti kalau klaim kita berapa yang kita harus bayar. Jadi saya tadi mencermati apa yang disampaikan Pak Delil ya Pak ya. Jadi artinya asuransi ini kalau saya melihat kalau tidak ada asuransi Pak, itu perbankan itu NPL-nya pasti tidak terjaga. Kenapa terjaga? Karena ada asuransi gitu. Nah, cuman bagaimana perusahaan asuransi itu bisa menghadirkan value, nilai. Kalian tuh tergantung kami loh gitu. Kalau kami nggak mau, kan gitu Pak. Jadi artinya karena kita punya nilai, kita harus membangun tata kelola yang itu harus diikuti oleh orang, oleh perbankan yang mau minta dijaminkan oleh kita gitu. Nah itu, jadi kalau sekarang kecenderungannya ya udah yang penting dapat polis, ya apalagi marketingnya. Yang penting banyak yang mau polis ke kita itu oke lah kan gitu ya Pak ya. Tapi kita tidak melihat nih, kira-kira nilainya nanti akan berapa sih kita harus butuh gitu. Nah itu sebenarnya pentingnya pemahaman internal auditor terhadap bisnis-bisnis. Walaupun kita nggak expert Pak, kita tidak punya keahlian seperti aktuaria, kita tidak punya ahli marketing, kita tidak punya ahli sebagai broker gitu. Tapi bagaimana cara bekerja mereka kita harus tahu. Dan kita harus tahu simptom-simptomnya itu ya dari mana. Ketika kita itu memang sudah memetakan risiko-risiko di setiap tahapan proses bisnis kita gitu. Jadi internal auditor juga nanti ketika masuk dia akan langsung menjurus ke simptom-simptom. Jadi tidak seperti orang masuk hutan. Jadi kalau internal auditor dia nggak paham bisnis asuransi itu pasti gagal menjalankan fungsi internal auditor. Jadi dia harus paham hutannya ada apa gitu ya. Kemudian nanti keluarnya ini bagaimana, siapa yang ada di dalam gitu. Itu kita harus paham ya. Kemudian tantangan berikutnya Bapak Ibu sekalian, tadi kan saya sampaikan bahwa kalau kita mau berperan sebagai internal auditor dan kita bisa memberikan masukan ke Pak Delil nih, Pak nih sebenarnya ada pemborosan di sini nih Pak. Di sini ada yang tidak efisien nih Pak. Kemudian di sini kayaknya perlu disederhanakan Pak prosesnya. Kemudian ternyata ketika kita hubungan di sini ini ada peluang korupsi Pak. Nah itu tugas dari internal auditor. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini saya mau menggambarkan bahwa ini ada kipas ya Bapak Ibu sekalian. Kita lihat nih kipas nih. Sebenarnya kita harus core utama fungsi kita tuh di paling bawah nih Pak. Jadi semakin ke kanan itu sebenarnya yang warna pink itu sesuatu yang biasanya dilakukan internal auditor yang itu sebenarnya nggak boleh dilakukan. Kita seolah-olah bertanggung jawab terhadap pengendalian internnya. Kita mengambil peran dari lini kedua gitu. Kita mengambil misalnya bahkan kita yang mengambil peran untuk menentukan risk appetite-nya gitu. Itu kejadian Pak. Terkadang ditanya ke dirutnya, Pak Bapak risk appetite-nya itu seperti apa?
Gak tahu Pak, karena nanti yang nentuin Pak Robi misalnya. Misalnya seperti itu. Dan itu terjadi gitu. Jadi kemudian imposing risk management proses. Jadi artinya dia mengambil alih peran dari manajemen. Misalnya direktur divisi operasi, dia mengambil alih untuk memetakan risiko-risikonya gitu. Padahal harusnya dia mengevaluasi. Udah dilakukan enggak gitu kan. Kemudian mitigasinya ini efektif enggak sih gitu kan. Nah itu fungsi yang sebelah kiri. Nah sebelah kanan itu sesuatu yang sering dilakukan karena tadi yang dibilang Pak Budi gitu kan. Nah, internal auditor kan dipilih oleh direktur utama ya Pak ya. Jadi artinya kita secara independen itu agak abu-abu Pak. Jadi istilahnya kalau pimpinannya mau benar berarti kita beneran independen gitu Pak. Tapi kalau pimpinan nggak mau benar ya udahlah kita yang penting selamat. Nah itu fungsi internal auditor itu memang sulit di tengah-tengah nih, sulit sekali gitu ya. Kemudian yang berikutnya bagaimana supaya kita menjadi internal auditor yang kuat gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau perusahaan asuransi mempunyai value ya internal auditornya juga nanti harus diharapkan bisa memiliki value. Jadi internal auditor itu bisa dikatakan memiliki value ketika dia bisa menjadi trusted advisor. Jadi artinya yang dia ingetin, yang dia nasehati itu memang based on data, valid dan bisa diterima oleh manajemen sehingga masukan-masukannya ini ketika dia dijalankan kita bisa meminimalisir kerugian, kita bisa menangkap peluang dan sebagainya. Nah itu fungsi dari internal auditor. Kemudian bisa jadi teman bicara gitu ya, strategic partner. Kemudian kita juga harus independen. Seperti itu Bapak Ibu sekalian dan ini saya sebenarnya menggarisbawahin business judgment rule karena biasanya kasus korupsi itu terjadi ya atas aktivitas-aktivitas yang business judgment rule. Nah ini saya kira internal auditor juga memang harus paham gitu ya. Bapak Ibu kalau kita mau menjadi internal auditor yang kuat berarti kita harus proaktif. Proaktif ini bukan mengambil alih ya. Proaktif mendorong manajemen risiko berjalan. Kemudian ketika menyusun rencana audit memang based on risiko-risiko utama. Jangan melakukan pengawasan-pengawasan yang ya gitu-gitu itu artinya bagi mitra kita juga apa sih ini kayaknya nyusahin banget nih gitu kan gitu. Tapi kalau kita melihat dari sisi risiko-risiko yang strategik gitu ya bagi organisasi pasti kita nanti akan sering diminta pendapat oleh pimpinan. Kemudian mengevaluasi existing control. Kadang-kadang kalau kita sudah punya SOP, sudah punya pedoman atau sudah punya acuan kebijakan itu biasanya kita lupa melihat ini efektif enggak sih? Nah ini fungsi internal auditor tuh di situ. Melihat desain pengendalian kita sudah cukup baik atau enggak gitu. Ini yang biasanya dilupakan. Kemudian, nah ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Ketika memberikan rekomendasi itu harusnya memang semeyakinkan mungkin based on data. Kemudian root cause-nya dapat. Biasanya kita kalau memberikan rekomendasi itu kita nggak ketemu root cause-nya Pak. Kan sering kita nih ada kebijakan baru, tapi masalahnya tetap muncul. Karena root cause-nya itu belum diketemukan gitu. Jadi root cause-nya itu belum dapat, tapi kita sudah nyuruh merekomendasikan direksi agar gitu kan. Jadi artinya lah ini keberadaan internal auditornya akhirnya tidak memberikan value buat organisasi gitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian strategi ya. Jadi kalau kita bicara strategi yang bisa dilakukan oleh internal auditor, ini salah satunya adalah mendorong untuk fraud ya, mendorong diterapkannya fraud control plan. Nah ini sebenarnya instrumen yang memang dikembangkan oleh BPKP, walaupun kita nanti benchmark keluar juga, tapi ini instrumen yang bisa bisa digunakan oleh manajemen ya, oleh manajemen. Tapi internal auditor itu bisa mendorong untuk bisa mendeteksi ya risiko-risiko korupsi dan langkah mitigasi yang perlu dilakukan. Terutama kalau udah terjadi ini harusnya apa nih langkah-langkah pengendalian, apakah di level kebijakan internal, apakah di level kebijakan yang nanti kita naikkan ke level POJK gitu. Seperti itu bisa dilakukan. Kenapa ini perlu Bapak Ibu sekalian? Ternyata gitu ya, kalau kita bicara pencegahan itu biasanya itu akan lebih efisien ya Bapak Ibu. Jadi gini,
kalau sudah terjadi permasalahan, biasanya kerugiannya sudah besar gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika terjadi itu pengembaliannya juga nggak sebesar kerugian yang diderita gitu. Ya Pak ya. Jadi dihitung misalnya 2 triliun gitu kan, tapi yang kembali mungkin hanya 200 miliar. Seperti itu Pak. Jadi antara kerugian yang ditimbulkan dengan pengembalian yang bisa diperoleh oleh negara itu biasanya jauh sekali gitu. Makanya kenapa perlu dilakukan pencegahan. Kemudian nah ini biasanya kalau kasus korupsi kan kalau udah terjadi merusak reputasi. Kalau reasuransi ada kejadian fraud, itu orang nggak percaya Pak. Itu dahsyat bisnisnya. Ya orang namanya kita bisnis memberikan jasa perlindungan, ketika kita tidak akuntabel, nah itu menjadi semakin sulit. Nah ini itu kira-kira strateginya. Cuman mungkin saya mau sampai ke slide yang berikutnya sedikit ya Mbak ya. Slide yang berikutnya. Next. Nah ini jadi artinya Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi internal auditor yang capable, ternyata kita perlu ilmu gitu ya, perlu knowledge, perlu pengalaman. Jadi kasus-kasus itu biasanya bisa terselesaikan oleh internal auditor yang memang punya kompetensi, pengalaman, jam terbang yang baik. Ini contoh Pak Budi nih, dikasih kasus dikit aja pasti langsung ketemu nih. Ya kan Pak Mas Reyanya. Jadi kira-kira itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang perkembangan dari internal auditor itu sudah semakin luas lagi. Bahkan sekarang ada perubahan standar global dari IPPF Evolution ini ke GIAS. Nah ini internal auditor itu kalau kuat kompetensinya dan dalam pelaksanaannya harus mematuhi standar gitu. Nah itu mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani, terima kasih banyak pemaparan yang very insightful. Bapak dan Ibu, kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab, di mana kita akan membuka pertanyaan secara offline maupun online. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang hadir secara online pun bisa langsung mengakses tautan yang sudah disediakan di kolom chat yang ada. Kita mungkin akan buka kesempatan pertama untuk pertanyaan dari offline dulu. Mungkin dari, saya belum mempersilahkan siapa-siapa, langsung pada ngacung loh. Dari Bu Beatrix atau Pak Delil ada yang ingin disampaikan, ditanyakan terlebih dahulu? Kita langsung ke teman-teman aja ya. Silakan mungkin dari, tadi siapa nih? Pak Fahmi dulu. Monggo Pak Fahmi, dipersilakan Pak. Kenapa kok korupsi di Indonesia ini, saya nggak mengatakan meningkat ya, tapi terus terjadi dan bahkan cenderung ya istilahnya sulit diberantas. Itu pertanyaannya sederhana ya. Dan kalau mau dijawab dari banyak perspektif bisa. Itu yang pertama untuk Pak Budi. Kemudian untuk Bu Nani, terima kasih Bu ya. Nah ini dalam konteks tata kelola sebetulnya kurang lebih sama ya. Kita lihat tadi kasus-kasus di BUMN, kok rasanya orang-orang kita kok nggak takut gitu ya. Apakah ini memang ada kelemahan sistem? Tadi Bu Nani sampaikan ada penyebab itu antara sistem dengan manusia. Nah ini semua perdebatan panjang, termasuk kalau nanti kita debatkan kenapa kok Singapura bisa lebih unggul. Karena yang dibangun itu adalah sistem. Kenapa kok Cina? Nah tadi Pak Robi sempat sampaikan, di Cina kalau korupsi itu dihukum mati. Tapi Pak Robi, data menunjukkan Cina itu CPI-nya peringkat 78. Artinya juga agak sulit kalau kita benchmark. Sistem politiknya terkontrol, ya, partai tunggal. Nah, jadi agak susah kalau kita meniru Cina. Tapi memang untuk korupsi tertentu yang sifatnya politis, itu yang diekspos sehingga seakan-akan penegakan hukumnya luar biasa. Nah, agak sulit kalau Cina ya, karena dari Transparency International peringkatnya 78. Nah, tadi kembali lagi Bu Nani, antara sistem dan manusia. Nah, kira-kira ini mana nih Bu Nani yang sebetulnya harus dibangun? Ya. Jawabannya pasti dua-duanya gitu. Tapi kalau kita lihat saat ini ya, tentu dengan benchmark ke negara-negara tadi ya, gitu. Yang secara faktanya memang mereka bisa berhasil menekan korupsi.
Terakhir mungkin usulan ke KPK, mungkin perlu dipertimbangkan Pak namanya Pak. Jadi jangan sekedar Komisi Pemberantasan Korupsi ya, tapi Komisi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi gitu. Ya, jadi ada pencegahannya dan ada pemberantasannya. Saya kira demikian Bu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, tadi ada pertanyaannya kenapa sih kok korupsi terus merajalela dan cenderung sulit diberantas Pak. Tadi juga Pak Fahmi memberikan usul terkait mungkin ditambahkan usulannya jangan pemberantas tapi ada pencegahan gitu ya. Itu satu. Mungkin langsung dijawab dulu oleh Bapak. Silakan Pak Budi, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Kalau melihat dari gaya Pak Fahmi, memang sudah pas asuransinya di bidang syariah. Gitu. Enggak, karena memang Pak, kami itu kalau menghadapi seseorang, kami akan memprofil tuh Pak, pasti. Gitu. Dengan gaya Pak Fahmi seperti ini dan deklar dari Pak Fahmi tadi itu ternyata sesuai gitu. Sesuai dengan apa yang disampaikan. Baik, ini pertanyaan memang betul sangat luas sekali Pak. Jadi kenapa korupsi di Indonesia ini masih terus terjadi dan sulit diberantas? Padahal KPK itu sudah capek banget Pak sebenarnya. Sampai bikin mobil roadshow anti korupsi, harus ke sana kemari gitu kan. Hanya untuk sekedar sosialisasi kampanye anti korupsi. Kemudian kita termasuk saya udah ngasih materi sampai 3 hari ke kementerian, lembaga gitu kan. Kayak kemarin Lampung Tengah baru memperingati hari anti korupsi kena OTT gitu kan. Jadi ini sebenarnya yang salah ini siapa gitu. Apakah peran pencegahan KPK itu nggak berhasil? Tapi setelah dilakukan audit berhasil. Target tercapai, anggaran terserap gitu ya Pak. Tapi tetap terjadi korupsi. Nah ini memang menjadi PR kita bersama Pak. Nah saya akan menanggapinya dari sisi penegakan hukum. Dari pengalaman penanganan kasus yang saya lakukan ya. Jadi memang pertama, saya akan menjawab sedikit juga dari sisi syariah gitu. Pertama, pimpinan-pimpinan kita ini itu belum selesai dengan dirinya sendiri Pak. Belum selesai. Jadi mereka ini saya perhatikan ya, jabatannya itu sebagai tujuan gitu. Gitu, tujuan untuk memperkaya diri, ya kan? Untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas duniawi gitu. Nah, seharusnya di level pejabat pimpinan kita, jabatan itu sudah harus menjadi ibadah gitu. Gitu. Dari sisi agak lebih syariah dikit saya. Gitu. Itu dijadikan ibadah. Nah, bagaimana kita menjalankan ibadah, menunaikan kewajiban kita kepada Tuhan? Begitu juga lah seharusnya pimpinan kita itu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk kepentingan bangsa dan negara kita dalam rangka untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Itu satu. Nah kemudian yang kedua, Pak Fahmi ya, para direksi yang menjadi terdakwa di perkara yang saya tangani, itu kan niat awalnya nggak ada Pak. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Dia nggak punya niat untuk melakukan korupsi. Ternyata dia tidak bisa menjaga integritas. Jadi dia didatangi, ini bukan karena temanya integritas ya Bu ya, saya kait-kait, enggak. Dia didatangi pihak ketiga. Misalnya ini ada pengadaan nih, nah, kayak di Pertamina kemarin lah ya, yang saya sidangkan. Walaupun belum terbukti ya, ini kan share informasi aja, karena kan sudah ditayangkan juga di media apa semua. Jadi selama ini pengadaan katalis itu dilakukan oleh satu perusahaan Pak. Karena memang berdasarkan hasil tes, hanya perusahaan dia yang punya katalis yang bisa menghasilkan RON tinggi sesuai dengan standarnya Pertamina. Gitu. Nah tiba-tiba datang ada pihak perusahaan lain yang kedua itu menemui direksi. Jangan dia aja dong, kami juga gimana caranya supaya kami bisa jadi produsen, jadi mitranya Pertamina gitu. Nah si direksi mengakomodir Pak, mengakomodir permintaan dari pihak ketiga dengan memerintahkan anggotanya bagaimana caranya supaya perusahaan ini bisa menjadi perusahaan yang bisa menyuplai katalis ke Pertamina. Dan ada janji-janji Pak. Nah itu, jadi memang persoalannya hanya integritas. Kalau Bapak Ibu berpikir
secara ekonomi dia tidak mampu, nggak mungkin Bu. Pertamina tuh kita saling paham lah, itu gajinya gede. Nggak mungkin direksi itu butuh uang hanya untuk sekedar hidup. Enggak, pasti sudah lebih-lebih. Ternyata apa? Dia tidak bisa menjaga integritas. Ketika dia tidak bisa menjaga integritas, maka akan timbul sifat serakah. Nah, sifat serakah inilah yang akan mengakibatkan terjadinya perbuatan-perbuatan yang melanggar SOP. Seperti itu. Ini saya kasih contoh kasus langsung ya Pak, biar kita sama-sama jelas ya. Ini memang pesan dari bagian legal nih Pak. Disuruh tampilkan kasus Pak. Ini Pak. Jadi pasal 2, pasal 3 Pak. Keluar ya. Ya, tolong dibantu teman-teman di FOH ya. Jadi pelakunya itu kan dirut ya, direksi lah kita bilang dengan pihak ketiga. Jadi dia itu melakukan perubahan keputusan direksi dengan menambah ketentuan pengecualian dari keputusan direksi yang sudah dia buat sebelumnya. Jadi dia membuat perubahan, membuat peraturan direksi tentang kerjasama usaha. Karena ada permintaan dari pihak ketiga, dia ubah Bu. Dia kecualikan syarat-syarat yang sudah dia buat. Itu. Nah kemudian dia tidak mempertimbangkan risiko pelaksanaan kerjasama usaha dari rekomendasi PV manajemen risiko dan quality insurance. Seperti itu. Kemudian dia melakukan perjanjian kerjasama tanpa persetujuan Dewan Komisaris. Kan udah jelas Bu ya. Ini kan perbuatan melawan hukum semua nih, tapi dilakukan dan dia menyadari itu gitu. Nah, pertanggungjawaban pidana itu adalah ketika dia menghendaki dan dia menyadari akibat dari perbuatan yang dia lakukan, seperti itu. Nah, kemudian dia menyampaikan laporan substansi izin pelaksanaan kerja usaha bersama itu kepada Dewan Komisarisnya A, tapi kepada Menteri BUMN B, gitu. Jadi ada surat yang disampaikan ke di komisaris itu beda isinya, ada penambahan dengan surat yang disampaikan ke Menteri BUMN. Coba, itu bukan perbuatan melawan hukum, Pak. Jelas banget kan? Nah, kemudian dia mengabaikan hasil uji tuntas teknis, due diligence dari bawahannya. Seperti itu. Nah, kemudian dia tidak mempertimbangkan nilai objek bisnis dalam menentukan opsi skema transaksi jual beli. Nah, terkait dengan cerita Pak Robi tadi. Ada premis 1 miliar, ternyata diklaim 1,2 miliar. Seperti itu. Padahal udah dikasih masukan nih, ini akan terjadi seperti ini, tapi tetap dilakukan. Nah, kemudian melakukan kesepakatan harga sebelum ada penilaian final dari konsultan. Nah, Pak, ini terjadi Pak di kalangan direksi. Nah, kenapa bisa terjadi? Ternyata dia lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan organisasi. Itu dari sisi kami penegakan hukum, sehingga kami bisa menemukan secara nyata terjadi perbuatan melawan hukum yang merupakan implementasi atau pengejawantahan dari adanya mens rea dari tindak pidana korupsi yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara, Pak. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, Pak. Kenapa namanya hanya Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak ada Komisi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? Nah, kalau Bapak membuka Undang-Undang KPK Pak di pasal 1 angka 3, di situ ada pengertian pemberantasan korupsi. Nah, di situ disebutkan adalah upaya untuk melakukan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi dan melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pak. Nah, jadi di pengertian kata pemberantasan itu sudah tercakup adanya pencegahan dan pemberantasan, penindakan, seperti itu. Nah, kemudian di Renstra KPK, Pak, di yang terbaru, itu juga sudah diimplementasikan, Pak, bahwasannya kegiatan pemberantasan tindak korupsi oleh KPK itu dilakukan melalui Trisula KPK. Pernah dengar kan, Pak? Strategi Trisula pemberantasan korupsi itu ada 3, Pak. Yang pertama, pendekatan pendidikan. Nah, pendidikan ini adalah seperti yang kita lakukan saat ini gitu. Menginternalisasi nilai-nilai integritas supaya orang tidak ingin korupsi.
Seperti itu. Dari sisi pendidikan. Yang kedua adalah pencegahan. Pencegahan itu adalah melakukan pengawasan, monitoring terhadap sistem penyelenggaraan administrasi di kelembagaan, di pemerintahan dan kelembagaan negara untuk menutup peluang terjadinya korupsi. Sehingga para pejabat atau penyelenggara negara tersebut tidak bisa melakukan korupsi. Nah, kemudian yang ketiga trisulanya adalah penindakan. Nah, pendidikan ini adalah seperti yang kami lakukan, melakukan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam rangka supaya orang takut melakukan korupsi. Seperti itu, Pak. Jadi, dan ini kan nama juga sudah ditetapkan oleh undang-undang, Pak. Jadi saya juga nggak bisa terlalu jauh untuk menanggapi, tapi yang jelas di kalimat pemberantasan itu sudah tercakup pendidikan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Mungkin itu Pak Pami jawaban dari saya. Terima kasih. Terus jawabannya mungkin selanjutnya dari Bu Nani ya. Tadi pertanyaannya lebih ke tata kelola nih Bu. Jadi kayak misalkan ya untuk manusia dan sistemnya untuk mencegah korupsi itu yang mana yang harus kita mungkin dahulukan gitu ya. Atau mungkin apakah kalau misalkan dua-duanya pasti gitu Pak Fahmi. Cuman yang mana nih Bu yang bisa kita... Baik ya, makasih. Saya mengawali gini Pak. Jadi kalau kita mencontohkan Finlandia, Singapura gitu ya. Mereka juga untuk bisa seperti sekarang itu butuh proses itu. Jadi kalau kita tanya kenapa Finlandia bagus, kenapa ini bagus, pasti orang akan melihat dari dua ya. Yang pertama sistemnya sudah oke, penegakannya berjalan, kemudian orang-orangnya baik yang di pemerintahan, yang di badan mungkin di BUMN-nya dan masyarakatnya kan gitu Pak. Jadi artinya nggak bisa satu-satu. Jadi ketika Indonesia mau seperti mereka, ya kita kembali bertanya ke kita sendiri gitu ya. Apakah masyarakat kita sudah sadar nggak sih atas bahwa kalau kita ngasih ke polisi supaya bisa cepat itu adalah perilaku fraud gitu kan. Kalau kita memberikan sesuatu ke petugas pajak supaya lebih mudah, lebih cepat gitu atau lebih sedikit yang dibayar itu adalah perilaku fraud gitu ya. Nah itu sekarang kadang-kadang itu adalah pembenaran. Jadi saya mau menyampaikan gini Pak, ada yang menyatakan seperti ini Pak bahwa manusia itu ya ketika manusia itu akan cenderung melakukan penyimpangan, ya karena manusia punya kecenderungan itu makanya perlu ada pengawasan. Kenapa perlu direksi memantau ke bawahannya? Kenapa dia harus memberikan KPI ke bawahannya? Kenapa ketika dia memberikan tugas dia harus membekali dengan kompetensi yang cukup, memberikan remunerasi yang layak gitu. Itu kan sebenarnya bagian dari proses mengendalikan gitu, mengendalikan supaya dia kerjanya benar gitu. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi ketika kemudian kenapa perlu internal auditor gitu ya, kenapa perlu lini kedua, itu kan itu adalah framework yang memang dikembangkan berdasarkan praktek yang terjadi bahwa kalau perusahaan itu mau benar, ya terapkanlah ini lini 1, ada lini 1, ada lini 2, lini 3 itu. Yang jadi permasalahan adalah Bapak Ibu sekalian, karena manusia itu juga cenderung melakukan penyimpangan gitu ya. Dan penyimpangan itu sebenarnya tadi yang disampaikan, manusia itu sebenarnya kenapa dia menyimpang? Karena dia punya kebutuhan yang melebihi dari apa yang dia punya. Dia punya sifat serakah Pak. Kemudian dia juga butuh pengakuan, butuh dihargai dan sebagainya. Dia butuh jabatan sehingga dia akan menghalalkan segala cara supaya dia punya jabatan. Kan gitu Pak. Nah itu adalah teori korupsi gitu. Kenapa orang melakukan fraud gitu. Jadi artinya ketika kita mau BUMN mau bagus gitu ya, kita harus lihat organ-organnya gitu. Siapa organ dari BUMN? Pertama ada pemegang saham, artinya pemilik gitu ya. Kemudian yang kedua ada direksi yang ditunjuk gitu ya. Kemudian setelah ada direksi yang ditunjuk, dan di situ nanti ada katanya ada lini, Pak Robi ini kan lini kedua nih ya. Lini kedua, kemudian ada pengawas ya. Bahkan di pemegang saham dia juga punya
Ya ada komisaris ya Pak, pemegang saham ada komisaris. Dan inilah organ-organ yang harus menjagai Pak. Namun gitu ya, kalau kita lihat keterjadian fraud itu banyak faktor yang mempengaruhi. Ya, pertama kalau kita lihat dari integritas siapa? Ya orang-orang yang ada dia itu dari pemegang, orang yang menunjuk direksi, kemudian direksi yang menunjuk bawahannya gitu ya, direksi yang menunjuk internal auditor. Nah itu kan kita harus lihat itu. Ini kalau benar Pak, pasti kita sama dengan Finlandia gitu Pak. Kan gitu Pak. Tapi faktanya di lapangan mungkin tidak seperti itu. Nah ini yang kenapa saya bilang kita nggak bisa sistemnya diperbaikinya orangnya nggak bisa Pak. Karena sistem pengendalian itu adalah proses yang memang itu kita bangun terus gitu ya Pak. Sampai dia berada pada, dan itu bukan barang mati Pak. Artinya itu terus Pak, ketika ada masalah diperbaikin lagi, ada masalah diperbaikin lagi gitu Pak. Ya, untuk apa tadi? Untuk mencapai tujuan. Siapa yang melakukan? Yang mulai dari pimpinan, ya pemegang saham, komisaris, kemudian direksi, sampai pegawai Pak. Jadi artinya yang menjadi fenomena terjadi. Kenapa kasus korupsi gitu? Kenapa sih di BUMN itu, atau bukan di BUMN aja gitu ya, di kementerian gitu ya, itu seringkali kok kayaknya seolah-olah kok nggak pernah habis-habis, kok setiap hari kita dengar di berita kok kayaknya ada aja gitu. Tapi kalau kita cermatin pasti di situ Pak. Oh ternyata dia kemarin pada saat jadi direksi, oh dia ternyata ada kickback gitu Pak. Sehingga ketika menjabat ya mungkin dia mencari gitu. Nah jadi kira-kira seperti itu Pak. Jadi memang ini sesuatu yang kompleks terutama di Indonesia gitu ya. Kalau Bapak bicara Finlandia penduduknya berapa gitu Pak. Singapura penduduknya berapa. Nah Indonesia sedemikian luas berarti pengendaliannya itu semakin susah. Gitu. Jadi ini case by case Pak. Dan yang menjadi permasalahan krusial kalau dari perspektif tata kelola yang kami lihat adalah ketika baik BUMN, biasanya BUMN ini dapat penugasan dari pemerintah gitu ya. Nah ketika merancang suatu penugasan atau program, itu biasanya tidak mengenali risiko-risikonya dulu gitu. Bahkan saya kemarin waktu saya jadi Kapper Lampung, pertama kali saya menjadi Kapper Lampung, saya didatangi salah satu mitra, Bu ini ada proyek udah selesai Bu, udah 2 tahun. Tapi ini nggak bisa dilaksanakan karena ada pembebasan lahan yang belum selesai gitu. Loh kok bisa gitu? Memang dulu tidak dimitigasi di awal proyek berdiri. Kita yang duluan aja Bu. Bapak punya nggak register risiko? Nggak ada gitu. Jadi ketika proyeknya bendungan selesai secara fisik itu nggak bisa dioperasikan karena lahan genangannya itu ternyata belum dibebaskan Pak. Dan ternyata ada regulasi yang memang belum selesai nih antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian ATR BPN. Dan itu konflik 2 tahun tuh nggak selesai. Nah saya mau melakukan pemeriksaan, apa yang mau saya periksa? Saya nggak punya standar, nggak punya kriteria. Akhirnya ya udah kalau gitu kita coba lihat dulu kriterianya bisa nggak ini dibayarkan. Nggak gitu Pak. Nah, akhirnya itu mungkin jarang-jarang Pak BPKP melakukan audit tujuan tertentu untuk menentukan ini kriteria, ini bisa atau nggak bisa dibayarkan gitu. Sampai akhirnya selesai itu, jadi akhirnya bisa dilakukan pembayaran dengan kita mendatangkan ahli-ahli agraria dan ahli kehutanan gitu Bu. Kira-kira seperti itu Pak. Dan itu baru bicara prosesnya Pak gitu ya. Ketika kita bicara pembebasan lahannya, di situ pun muncul fraud Pak. Jadi sampai kita kemarin itu di awal ketika pembebasan lahan itu langsung dibayarkan dengan mekanisme antara Kementerian Keuangan, kemudian ATR BPN ada timnya dan itu dibayar gitu. Ternyata muncul kasus fraud dari penyidik minta ke kita. Nah ternyata setelah itu atas sisa lahan yang belum dibayar, Kementerian Keuangan nggak berani lagi gitu. Diaudit dulu dong sama BPKP gitu. Ya, setelah kita audit itu 80% itu nggak bisa dibayar Pak. Jadi itu dari timnya itu udah merekayasa Pak. Jadi benih itu dipindah-pindah itu seolah-olah itu
bisa jadi istilahnya gini, apapun yang ada itu akan diganti gitu. Nah itu oknum ya, oknum itu kan ASN-nya gitu. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, karena orang punya peluang, oh ada ganti rugi sekian gitu. Akhirnya semua tuh ngambil peluang Pak, itu tadi integritas gitu ya. Dia punya jabatan, punya amanah, tapi tidak punya integritas. Akhirnya memanfaatkan. Nah biasanya itu terjadi kan di ujung Pak. Ya, terjadi di ujung. Makanya saya kira sistem dan orang itu embedded Pak, nggak bisa sendiri-sendiri. Jadi artinya sistem itu merupakan sesuatu yang memang harus dibangun karena ada risiko, gitu kan Pak. Dan ketika menjalankan sistem kita butuh orang. Nah orangnya seperti apa? Ya orang yang berintegritas. Kalau ada penyimpangan ditindak gitu. Ketika ada penyimpangan nggak ditindak, nah itu tadi salah satu teori kenapa korupsi itu orang melakukan korupsi. Karena ketika dia melakukan itu tidak ada penegakan yang jelas. Ya dia aja nggak apa-apa kok. Nanti ya mudah-mudahan nggak kena lah gitu ya Pak ya. Jadi artinya kalaupun kena nanti paling yang hukumannya hanya berapa. Kemudian nilai kerugiannya juga tidak sebesar yang dia peroleh gitu. Nah itu adalah hukum yang terjadi saat ini. Gitu. Jadi artinya harus seperti itu Pak ya. Jadi nggak bisa satu-satu, tapi memang itu sistem dan orang itu memang melekat sehingga organisasi itu menjadi kuat gitu Pak. Mungkin itu Pak. Makasih Bu Nani. Jadi memang kalau saya tarik benang merahnya sedikit, tadi sistem dan orang kayaknya ada mungkin juga selain Bu Nani dan Pak Budi ada yang lebih kompeten juga karena kemudian Bapak kita yang satu ini Bu itu Direktur Manajemen Resiko dan orangnya juga SDM-nya juga. Mungkin Pak Robi boleh Pak mungkin sedikit pandangan terkait, kan tadi Bapak juga sempat menyampaikan 3 lines of defense gitu ya Pak. Sebenarnya tantangan terbesar apa sih Pak untuk memastikan bahwa setiap lini dari mulai unit kerjanya, dari risk manajemennya sampai ke internal auditnya untuk menjalankan perannya secara independen tapi tetap sinergis dan ya memang menjalankan tugasnya untuk melawan fraud itu Pak Robi. Pertama saya mau tanggapin dulu Pak, sistem apa orangnya gitu ya. Kalau saya mau lihat sebagus apapun sistem dibangun Pak. Kita tahu lah, kita semua tahu. Sebagus apapun sistem itu dibangun, ya kalau orangnya memang punya intensi, punya kebutuhan, tadi disebutkan belum selesai dengan dirinya gitu ya, pasti akan ada celah juga. Jadi saya masih ngeliat bahwa tadi di awal saya bilang Pak, orangnya apa? Integritinya. Integrity itu sebenarnya gift Pak. Kalau kita bilang kita lahir nih fitrah tadi, fitrahnya itu baik Pak kita. Cuma di tengah perjalanan itulah banyak godaannya. Jadi sistem is the thing, tapi yang paling penting buat saya orangnya. Bagaimana kita ngebangun? Kita punya tools 7 perilaku itu tadi. Kalau kita mau jujur-jujuran, coba deh tanya deh. Ada yang hafal nggak 7 perilaku itu apa? Tanya aja dulu 7-nya itu apa. Jangan penjabarannya. Kalau tadi saya coba mengkaitkan dengan bagaimana dengan anti korupsi, penjabarannya gitu. Itu aja kita nggak aware. Suruh ngapalin aja nggak hafal. Tapi kalau ditanya pengalamannya, ini kita self-kritik ya Pak ya. Auto self-kritik gitu. Gimana kita mau menginternalisasikan itu, orang tahu juga enggak gitu. Jadi sebagus apapun sistem, kalau orang yang menjalankannya itu memang enggak punya integritas, susah. Nah saya kembali tadi pertanyaan dari Mas Alvin. Bagaimana peran 3 lines of defense? Kita udah punya tadi Bu Nani udah jelas tuh, fungsi internal audit yang kipas tadi ya. Walaupun dalam pelaksanaannya juga ternyata banyak yang mestinya pink tapi yang nggak boleh dilakukan oleh internal audit ternyata dilakukan oleh internal audit. Lucunya di sini contohnya lebih parah, disebutkan bahwa penentuan risk appetite oleh internal audit lah. Sekarang risk owner-nya siapa? 3 lines of defense, risk owner tuh ada di third line atau di second line atau di first line kira-kira. Ini aja kita masih suka miss. Yang punya resiko ya tentunya yang menjalani bisnis tersebut, yang menjalani aktivitas. Setiap aktivitas pasti ada resikonya. Yang menjalankan aktivitas berarti dia yang memiliki resikonya. Yang menjalankan aktivitas itu kita kategorikan di dalam first line. Itu teori, bukan teori, logika paling gampang. Nah terus bagaimana fungsi second line? Fungsi second line itu adalah memastikan bahwa apa yang dilakukan itu standar-standar dibuat oleh si second line ini ya atau dengan kerjasama dengan first line itu tidak bisa dipisahkan. Nggak mungkin lah second line ini kalau saya di tempat saya risk management
dan compliance membuat satu aturan yang spesifik resikonya apa di satu proses bisnis. Nggak mungkin karena kita nggak tahu. Resikonya aktuari apa sih gitu. Kita dalam menghitung, dalam mengevaluasi produk, dalam melakukan underwriting resikonya apa, kita nggak akan tahu. Tapi kita memastikan bahwa dia melakukan sesuai dengan tata kelola yang dia punya, pedomannya dan lain sebagainya. Itulah si second line berfungsi di situ. Nah, third line nanti dia akan menguji itu semua. Saya selalu bilang kalau internal audit itu selama ini memang dia melihat apa yang terjadi, di mana loophole-nya itu dia lihat di belakang. Gitu loh. Jadi kerjasama inilah saya setuju tadi, kita punya salah satu resiko di OJK kita nih, di industri asuransi kita itu adalah resiko kepatuhan. Siapa sebenarnya yang punya resiko kepatuhan ini? Siapa yang punya resiko hukum? Apakah risk management ataukah risiko kepatuhan itu? Oh, kepatuhan compliance. Berarti risiko compliance berarti risikonya departemen compliance. Is it that true? Enggak, karena risiko itu tadi, prinsipnya risiko itu siapa yang melakukan aktivitas punya risiko. Setiap pengambilan keputusan ada satu risiko. Siapa yang tahu itu? Ya pasti dia yang melakukan kegiatan tersebut, aktivitas tersebut, dan dia yang mengambil keputusan tersebut. Jadi clear antara sinerginya, apa peran dan tugasnya dari masing-masing first line, second line, third line. Dan ini semua terjadi di semua organisasi. Mereka paham aja enggak, ini resikonya siapa. Gitu. Apalagi kalau kita lihat, kalau bisnis itu kan satu bisnis proses ya. Kayak roda berjalan gitu loh. Ya kan? Resiko di sini berbeda dengan resiko di sini berbeda dengan di resiko next prosesnya lagi. Padahal yang dikonsum itu sementara adalah barang yang sama, cuma di prosesnya beda, outputnya beda, dan dampaknya beda. Jadi kalau kita sebenarnya punya tata kelola, balik lagi ya tadi, sebagus apapun sistem, sebagus apapun tata kelola, orangnya ini nih. Dan kebetulan saat ini yang kita lagi ngomong satu hal penting yang menjadi dasar semuanya itu integritas. Kalau kita bilang asuransi trust bisnis ya, terus kemudian profesionalisme itu juga memegang peranan penting di bisnis ini. Saya mau bilang bahwa baik profesionalisme ya, baik code of conduct dan lain sebagainya itu dasarnya bukan hanya kompetensi skill, hard skillnya aja. Tapi itu didasari kalau mau dibilang orang profesional itu selain dia tahu tekniknya gimana, selain dia punya ilmunya seperti apa, dia juga berintegritas. Karena ternyata kalau dari data-data yang kita baca nih Pak Budi, ternyata yang ketangkep itu juga orang pintar semua kan Pak? Orang pintar dan orang baik. Kurang apa tadi itu? Orang pintar kena, orang baik juga kena. Korupsi dana haji ya tanpa menyebut siapa orangnya gitu, karena masih proses. Ya, itu orang-orang semua ya mungkin dipanggilnya aja kiai, pinter gelarnya profesor, dokter dan lain sebagainya. Ternyata integritasnya dipertanyakan. Padahal tadi saya bilang fitrahnya itu sebenarnya bagus, begitu jalan, nah kita udah nggak tahu tuh, godaannya tinggi. Tapi satu saya juga tertarik tuh yang dibilang tadi, saya ambil contoh Cina ya, ternyata Cina ada 78. Tapi yang mau saya bilang di sini lesson learn-nya adalah busuk itu mulai dari kepalanya Pak. Jadi kalau kepalanya itu udah busuk, udahlah ke bawahnya udah jangan harap bakalan bersih. Jadi kalau kepalanya berani menghukum, itu udah memberikan contoh, jangan coba lakukan. Gitu. Zero tolerance tadi yang dibahas kita juga seperti itu. Dan zero tolerance itu bukan domainnya second line, bukan domainnya third line yang menghukum, atau HC yang menghukum, atau compliance menghukum, enggak. Itu domain kita semua tuh, zero tolerance. Enggak ada toleransi untuk fraud. Berarti masing-masing kepala unit yang punya tim, kepala departemen yang punya tim, itu mesti punya mindset kayak gitu. Enggak ada diampunin gitu. Enggak ada malah ditutup-tutupin supaya enggak naik ke atas. Enggak ada. Escalate itu ke atas. Gak ada itu ya. Siap, terima kasih Pak Robi. Sebelumnya saya harus menyampaikan permohonan maaf Bapak dan Ibu yang sudah menyiapkan pertanyaan dari offline maupun online karena kebetulan mungkin kita harus protes ya untuk panitia selanjutnya jangan hari Jumat gitu ya. Kita ada laksanaan ibadah sholat Jumat ya Pak ya. Ini kita terbatas dengan waktu sholat Jumat kita.
Tapi berkah ya, bener Bu Nani. Cuman saya izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan yang dari diskusi kita yang sangat fruitful pada hari ini. Yang pertama dari Pak Robi, jika 7 perilaku Indonesia dijalankan tanpa kompromi, maka setiap celah korupsi tertutup sejak dari sikap. Setiap proses bisnis terlindungi oleh etika dan integritas menjadi benteng budaya yang membuat perusahaan bersih, kompetitif, dan tak mudah diserang oleh fraud. Yang kedua dari Pak Budi, integritas itu runtuh bukan karena korupsi yang besar ya Pak ya. Memang ini adalah dosa, bukan apa tadi ini sangat luar biasa, tapi integritas itu kita terbiasa mentoleransi pelanggaran yang cukup kecil, dan mungkin hanya dengan disiplin moral dan tanpa kompromi kita bisa memutus rantai korupsi sejak dari pikiran. Dan dari Bu Nani, tanpa satuan internal audit yang kuat, independen, dan berbasis resiko, korupsi akan menemukan celah karena itu pengawasan internal bukan pilihan lagi, tapi benteng pertama yang akan menjadi penjaga kita dalam melaksanakan kegiatan bisnis sehari-harinya. Dari 3 sisi tadi kita belajar satu hal, bahwa korupsi tidak tumbuh dari sistem yang lemah saja, tetapi dari manusia yang membiarkannya hidup, teman-teman. Dan karena itu kita harus memperkuat internal audit, kita jaga integritas kita dengan moral kompas kita, dan kita coba untuk menerapkan 7 perilaku dari Indonesia Group sebagai budaya yang menutup setiap celah penyimpangan, sehingga integritas yang kita miliki bukan lagi hanya slogan. Dan ini adalah pertarungan harian antara siapa kita dan apa yang kita pilih untuk lakukan. Dan hari ini bukan tentang Indonesia memilih untuk menang, tapi Indonesia akan memilih dengan cara yang benar. Akhir kata saya kembalikan ke MC dan saya mohon tepuk tangan untuk ketiga panelis kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.